Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Mayonnaise, yang dimana tepatnya kita akan melakukan KRS-an. Bisa diperhatikan dengan baik ya teman-teman. Yang pertama, kita login ke akun Mayonnaise Student yang sudah kita dapatkan, yang dimana seperti login email pada umumnya. Di bagian Google nanti kalian bisa klik profil UNES kalian. Sebentar, kita ganti dulu. Nah, sini tepatnya. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di sini ada beberapa menu tampilan di Mayonnaise ya teman-teman. Yang pertama yang akan saya tutorialkan kepada kalian, yang pertama di bagian sikadu, kita yang pertama akan belajar bagaimana cara mengambil KRS dan juga memahami beberapa pilihan yang ada di sikadu ini. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengambilan KRS. Untuk langkah yang pertama, pastikan kalian mengubah kalender registrasi menjadi kalender sekarang ya teman-teman. Nah, bisa kalian klik. Nah, ketika di sini udah muncul hijau seperti ini, bisa kalian langsung menuju ke pilihan aktivitas kuliah. Nah, untuk tampilannya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada profil, ada nama pengguna, name, ada fakultas dan juga yang lain. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ada juga dosen wali, yang dimana itu nanti sebagai dosen pembimbing kalian selama perkuliahan, yang dimana nanti kalian bisa konsultasi berbagai hal ya teman-teman. Tapi di sini karena belum ada namanya, jadi bisa ditunggu dulu, nanti ketika waktu perkuliahan sudah dimulai nanti ada sendiri ya teman-teman. Dosen wali itu sampai kalian lulus sasi sama dan tidak berganti ya. Oke, kita masuk ke menu yang pertama, yaitu di bagian kurikulum. Kita membahas sedikit mengenai bagian kurikulum, yang dimana itu kalian bisa melihat mata kuliah apa saja yang akan kalian tempuh. Misalkan di sini semester 1 ada mata kuliah bahasa Indonesia, yang dimana itu wajib temu. Jadi kalian bisa memperkirakan, oh ini mata kuliah yang ada di semester 1 ini, yang pertama ada ini, di semester 2 ada ini, begitu juga seterusnya teman-teman. Nah, lanjut kita akan masuk ke rencana studi. Ini adalah bagian yang paling penting ya teman-teman, yang dimana itu berkaitan dengan pengambilan KRS kalian. Jadi pengambilan mata kuliah sebelum kalian masuk ke perkuliahan. Untuk langkah yang pertama, pastikan kalian jangan mengeklik tanda tombol otomatis, ambil otomatis. Kalau sudah diklik ambil otomatis gimana kak? Nah, kalau misalkan udah diklik, nanti biasanya di sini ada mata kuliah yang tertera di sini. Misalkan kalian ketika ambil otomatis, saya klik kayak gini. Nah, di sini otomatis kalian terambil mata kuliah yang otomatis. Jadi itu sebenarnya ini untuk memudahkan, tapi untuk prodi PGSD sendiri jangan diklik ya teman-teman, karena itu bisa jadi nanti salah kelas teman-teman. Jadi ketika udah diklik ini, kalian hapus aja satu persatu teman-teman sampai semua mata kuliahnya hilang, supaya nanti tidak ada kekeliruan kelas ataupun yang lainnya, begitu teman-teman. Oke, kita hapus satu persatu terlebih dahulu. Nah, oke, semuanya udah kosong. Nah, untuk tata cara pengambilan mata kuliah yang benar seperti ini teman-teman. Kalian scroll ke bawah, pastikan kalian mengganti show ini menjadi yang paling banyak supaya mata kuliahnya itu kelihatan semua. Biasanya ada banyak pilihan dan supaya kalian lebih mudah untuk memilihnya. Jadi kita ubah ke 200. Nah, di sini kalian bisa lihat ada mata kuliah. Nah, nanti untuk pengambilan mata kuliah itu sesuai jadwal list mata kuliah ya teman-teman. Jadi nanti ada pembagian rombel, ada jadwal nanti
kalian bisa lihat terlebih dahulu jadwal apa saja yang akan kalian tempuh. Nanti sesuaikan ketika kalian mau mengambil mata kuliah ini, disesuaikan dengan jadwal ya teman-teman yang udah di-share gitu. Nah, sesuaikan juga rombel kalian tuh rombel apa. Jadi nanti supaya kalian itu sama teman kalian tuh satu kelas, jadi tidak terpencar-pencar gitu teman-teman. Oke, kita mulai mengambilnya dengan cara mengklik tanda panah di bagian opsi paling kanan sesuai dengan mata kuliah yang ada. Oke, bisa kita klik satu persatu sampai habis semuanya. Pastikan juga dilihat rombelnya sudah sesuai, mata kuliahnya sudah sesuai, baru kalian klik tanda tambah. Oke, bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, semuanya udah terambil. Jadi kalian juga bisa memastikan, oh ini sudah sesuai rombelnya, sudah sesuai mata kuliahnya. Jadi nanti kalau udah sesuai, berarti kalian sudah mengambil KRS. Untuk memastikan lagi ya teman-teman, misalkan kalian masih ragu itu apakah kita nanti bisa sekelas sama teman kalian, kalian bisa mengecek di kelas RS. Nah, dimana itu nanti kita bisa melihat kita itu berada di kelas mana. Sini ada keterangannya yang lebih lengkap, ada angkatannya juga, terus ada jadwal kuliahnya yang kode-kode juga. Jadi ini lebih lengkap ya teman-teman. Jadi itu bisa kalian lihat, oh kita ada di kelas ini. Dan untuk pengecekan terakhir, kalian masuk ke jadwal kuliah teman-teman. Nah, di jadwal kuliah ini kalian bisa melihat, oh jadwal kuliah saya seperti ini, kurang lebihnya padatnya seperti ini. Nanti kalian bisa ngeklik salah satu jadwal nih teman-teman. Misalkan kita klik di konsep dasar BKN, kita klik. Nah, nanti ada opsi seperti ini teman-teman. Opsi yang pertama, RPS dan bahan ajar, itu fungsinya buat apa? Itu fungsinya yaitu untuk melihat satu semester itu kalian akan menempuh materi apa aja. Misalkan kita cetak dulu RPS-nya. Oh, ternyata belum tersedia teman-teman. Jadi nanti kurang lebihnya RPS ini itu masuknya kalian itu selama 16 kali pertemuan itu ngapain aja. Misalkan pertemuan pertama kalian itu pengenalan, pertemuan kedua nanti masuk ke materi ini, pertemuan ketiga masuk materi selanjutnya, dan seterusnya sampai kalian ke UAS. Begitu ada strukturnya sendiri ya teman-teman, ada jadwalnya. Di sini itu yang bahan ajar itu adalah materi sekilas mengenai mata kuliah kalian. Misalkan mata kuliah ini tuh nanti materinya kayak gini loh, jadi itu sebagai pedoman ya teman-teman, udah disiapkan oleh dosen. Terus kita beralih ke menu peserta. Nah, bisa kalian lihat di sini, kalian bisa melihat teman sekelas kalian itu siapa aja. Jadi ketika kalian udah lihat di sini, oh teman sekelasku ada di sini, berarti itu udah bener kalian ngambil mata kuliahnya teman-teman gitu. Untuk pulang itu nanti ada tersendiri teman-teman, ada yang namanya counting. Nanti untuk informasi selanjutnya akan disampaikan. Jadi untuk pulang ini tugasnya adalah untuk memvalidasi perkuliahan di mana itu, oh kita telah melakukan perkuliahan seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut, kita kembali lagi ke menu tadi, aktivitas kuliah. Nah, tadi kita udah di rencana studi jadwal kuliah, kita menuju ke riwayat akademik nih teman-teman. Nah, di sini tuh riwayat akademik, nanti kalian ketika udah menempuh satu semester itu nanti dapat nilai. Nah, kalian bisa lihat nilai-nilainya tuh di sini. Tapi di sini tuh cuma sebatas nilai dari satu semester per semester. Misalkan di sini nanti dari semester 2, nanti di bawahnya itu semester 3, 4 dan seterusnya. Dan nanti itu masuknya nanti kalian bisa melihat secara gamblang. Kalau kalian pengen lihat IPK nanti ada tersendiri. Untuk yang kedua, yang selanjutnya yaitu riwayat registrasi teman-teman. Jadi kalian bisa melihat sebelum kalian melakukan KRS-an, misalkan kalian terkendala itu kalian bisa melihat juga riwayat registrasi. Kalau misalkan riwayat registrasinya kalian udah oke, atau bisa dibilang indeks gasal, misalkan di sini kan
ketika buka rencana studi kan udah terlihat teman-teman nih status registrasinya oke, berarti kalian bisa memulai untuk KRS-an. Kalau misalkan ini belum ada tanda oke, kalian itu bisa melaporkan ke pihak Hima, Prodi ataupun ke pihak sistemnya secara langsung teman-teman untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat apakah kalian ada tunggakan atau enggak. Nah, kita lanjut ke bagian pencetakan. Nah, di sini bagian pencetakan itu isinya apa aja sih, Kak? Isinya nanti kalian bisa melihat rencana studi kalian. Misalkan kalian tuh selama perkuliahan full dari semester 1 sampai sekarang itu kalian sudah menempuh mata kuliah apa aja, kan bisa kita di sini. Biasanya juga ini dipakai buat mengasuhin beasiswa dan lain-lain. Nah, untuk kalian yang bagian riwayat akademik itu fungsinya buat apa, Kak? Jadi ini fungsinya buat kalian untuk melihat IPK kalian. Tapi di sini belum muncul, tapi nanti kalau misalkan satu semester sudah selesai, nanti kalian bisa lihat IPK kalian berapa, IPK idaman 4 atau enggak 4, itu bisa dilihat di sini ya teman-teman. Untuk data pribadi sendiri itu nanti isinya terkait data diri kalian ya teman-teman, jadi nanti bisa dilihat sendiri masing-masing. Nah, itu ada nama orang tua, nama telepon dan lain-lain. Kalian bisa ngecek apakah ada kesalahan atau enggak, misalkan ada bisa dilaporkan teman-teman gitu. Oke, mungkin untuk bagian Sikadu kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa lewat kolom komentar ataupun bisa men-chat salah satu pendamping ataupun admin dari Hima sendiri supaya kalian lebih jelas misalkan ada pertanyaan teman-teman. Oke, di sini kita lanjut akan membahas aplikasi yang lain nih teman-teman. Aplikasi yang selanjutnya yaitu kita akan menuju ke My Honest Student nih teman-teman. Nah, sini teman-teman My Honest Student bisa kalian klik. Nah, di sini muncul tampilan dari My Honest Student nih teman-teman. Nah, yang pertama itu bio mahasiswa, itu sama seperti bagian data diri di Sikadu. Kalian bisa melihat data diri kalian dan kalian di sini juga bisa melakukan apa yang namanya pembenaran, yang dimana tuh misalkan data diri kalian tuh ada yang salah, itu bisa dibenarkan beberapa di bio mahasiswa ini teman-teman. Misalkan ini apa namanya ada yang salah, nanti bisa kalian edit teman-teman gitu. Prestasi mandiri ini terkait prestasi kalian selama perkuliahan, entah itu prestasi nasional, prestasi internasional, bisa kalian lampirkan sertifikat penghargaan di sini teman-teman. Untuk bagian rekognisi itu adalah salah satu yang dimana itu nanti kalian dapat mata kuliah tambahan yang dimana itu bisa mendongkrak nilai kalian teman-teman. Nah, nanti ada sertifikatnya, nanti ketika ada informasi tentang terkait rekognisi bisa dilampirkan teman-teman. Jadi stay tune, ada informasi apa aja di dunia perkuliahan kalian bisa pantau terus ya teman-teman, mulai dari IG, mulai dari WhatsApp dan yang lain-lain. Untuk sertifikasi hampir sama dengan rekognisi teman-teman. Jadi sertifikasi ini adalah mirip prestasi tapi ibaratnya sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak kampus. Jadi nanti ada event sendiri dari kampus yang dimana itu kalian itu udah misalkan ada seminar terkait pengoperasian Microsoft, jadi nanti kalian dapat sertifikat, jadi kalian udah masuk ke dalam kategori orang yang handal terkait Microsoft gitu teman-teman. Untuk haki sendiri ini adalah biasanya digunakan untuk tugas kuliah. Biasanya itu haki yang dinamakan sebagai hak paten ya teman-teman. Misalkan kalian mau menerbitkan buku, menerbitkan karya dan yang lain-lain itu bisa pakai haki, dan lewatnya sini itu nanti tergantung dosen masing-masing ya teman-teman. Jadi tidak semuanya masuk harus dihakikan gitu. Untuk cuti sendiri ini teman-teman, nah misalkan kalian pengen misalkan
ada kendala di ekonomi atau mungkin masih ada sesuatu permasalahannya di mana itu kalian tidak bisa full perkuliahan, itu kalian bisa ngajuin tutori teman-teman. Jadi nanti kalian bisa break 1 semester atau 2 semester, paling maksimal itu 2 semester teman-teman. Jadi nanti kalian nggak ikut mata kuliah, jadi nanti kalian status kalian adalah mahasiswa yang cuti, yang dimana nanti kalian bisa membayar administrasi untuk cuti. Jadi kalian misalkan bingung nih, 1 semester ini aku nggak bisa full nih karena ada kontrol, ada keluar kota atau yang lain, nanti kalian bisa ngajuin cuti. Jadi kalian tidak perlu membayar UKT secara full teman-teman. Jadi sayang banget kalau misalkan kalian bayar UKT tetapi tidak bisa ikut perkuliahan full. Jadi nanti kalian bisa menempuhnya ketika udah kalian benar-benar bisa menempuh dalam 1 semester itu, begitu teman-teman. Untuk portofolio sendiri itu kalian misalkan punya riwayat apapun itu di perkuliahan, misalkan organisasi, kegiatan wirausaha, terus punya riwayat beasiswa di kuliah, itu nanti kalian bisa tampilin di sini juga teman-teman. Hampir mirip dengan sertifikasi, tapi bedanya di sini itu ada opsinya. Jadi kalian bisa masukin sertifikat ataupun sejenisnya di sini sesuai dengan 8 pilihan di sini ya teman-teman. Nah, ini bagian yang lumayan penting nih teman-teman, bagian surat, yang dimana itu ini surat yang biasanya digunakan ke dalam keseharian perkuliahan teman-teman. Misalkan kalian di sini pengen ngajuin surat, entah itu dosen minta surat apa, kalian bisa klik ini terlebih dahulu untuk melihat opsi surat apa saja yang tersedia di MyUnes ini teman-teman. Kita coba klik. Nah, di sini ada beberapa opsi sampai 16 opsi ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri di aplikasi kalian. Dan kita mungkin mencoba satu yang dimana itu surat yang biasanya dipakai dalam keseharian kuliah, yaitu surat observasi mata kuliah. Biasanya itu banyak sekali dosen yang meminta kalian untuk entah itu melakukan penelitian di sekolah ataupun melakukan hal yang lainnya, bisa kalian buat di sini teman. Kali kita mau observasi mata kuliahnya itu IPA, terus nanti ini kepadanya itu adalah kepada kepala sekolah SDN berapa gitu teman-teman, atau kepada bupati ataupun camat desa apa, pokoknya disertakan jabatannya sekaligus instansinya apa. Terus yang ini tuh nanti alamat instansinya teman-teman, nanti alamatnya seperti apa tentunya. Nah, kita coba masukin ke kepala itu, kepala SDN negeri. Nah, SD negeri itu alamat instansinya itu sesuai yang ada di Google Map. Misalkan di sini kan kita Google Mapnya di jalan apa gitu, misalkan kurang lebihnya seperti teman di desa Boyo RT 1 terus RW 02 kecamatan untuk tanggal mulainya disesuaikan kalian mau observasi kapan ya teman-teman. Nanti kalian klik bagian sini, nanti muncul pilihan tanggalnya, misalkan tanggal 20, terus nanti kalian observasinya harus berapa hari, misalkan 1 minggu kita di 27, nanti bisa kalian klik simpan teman-teman. Nah, ini kalian sudah mengajukan nih teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kalian pengen, oh aku observasinya nggak sendiri nih, punya teman, nanti bisa ditambahin sendiri ya teman di sini. Nah, setelah ini kalian klik lagi bagian surat, terus masuk lagi ke formulir surat. Nah, di sini ada draftnya teman-teman, kalian bisa ngecek suratnya kalian udah benar atau enggak di detail. Kalau misalkan ada yang mau diedit, nanti kalian bisa ngeklik ikon yang ini, ikon edit. Kalau misalkan kalian udah
benar-benar puas dengan suratnya, nanti kalian bisa klik di kirim permohonan. Nanti untuk suratnya akan diproses paling lama 3 hari ya teman-teman, paling cepat lah, bukan paling lama teman-teman, paling cepat 3 hari biasanya. Nanti ketika udah selesai itu nanti kalian bisa mengundurnya di sini lagi ya teman-teman. Nanti ada opsi unduh surat di sini. Ini kan kosong, nanti itu ada ikonnya dimana kalian bisa mengunduh suratnya secara mandiri teman-teman. Oke, kita hapus terlebih dahulu karena biar enggak keacukan teman-teman. Nah, untuk di sini ada beberapa opsi yang lain. Yang bagian penanaman pohon itu nanti biasanya kalian ketika ada event nanam pohon bisa upload seperti ini ya teman-teman, upload foto, upload data diri dan lain-lain. Terus untuk berita dan informasi itu nanti misalkan UNES punya event atau apa, nanti ada di sini teman-teman. Kayak gini ada event juga. Nah, ini bisa dilihat ada 26 nanti ada event sendiri, ada kuotanya. Pokoknya yang diselenggarakan UNES ada event apa aja nanti di sini tertera teman-teman. Untuk konseling sendiri itu nanti terkaitnya kayak misalkan kalian pengen curhat terkait apa, misalkan ada keluhan seperti apa, nanti kalian misalkan entah itu ada kayak gini kayak gitu, nanti bisa lewat sini teman-teman. Umumnya konseling di sekolah lah. Untuk hafiz atau hafalan kitab itu biasanya buat mahasiswa yang punya riwayat penghafal Al-Quran, nanti bisa kalian tambahkan apa aja yang kalian tempuh gitu teman-teman. Nah, ini bagian yang tak kalah penting teman-teman, yang dimana itu nanti tagihan, yang dimana itu adalah cara kalian untuk membayar UKT sekarang, yang dimana ini di sini itu udah terbayar. Jadi nanti untuk pembayaran UKT-nya seperti biasa teman-teman, nanti ada opsi bank, terus nanti ada kalau udah milih banknya nanti bisa dicetak FA-nya, terus nanti tinggal bayar ya teman-teman. Oke, untuk aplikasi My UNES Student udah selesai teman-teman. Mungkin kita akan lanjut ke aplikasi yang sering dipakai yaitu Elena. Dimana itu di Elena ini adalah aplikasi mirip dengan Google Classroom, yang dimana itu kalian bisa mengupload tugas kalian secara online. Maksudnya dosen melakukan memberikan tugas ke teman-teman, misalkan ada merangkum ataupun mengerjakan soal, itu nanti biasanya dosen milihnya secara online. Nanti kalian foto tugas kalian terus upload di sini teman-teman. Bisa kalian klik yang seperti saya klik tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti tugas-tugas kalian apa aja yang belum terkumpulkan, nanti lihat di sini teman-teman. Nanti bisa klik di sini bagian AL supaya kalian itu bisa lihat oh tugas semuanya yang belum dan udah itu apa aja. Nanti klik di sini lihat semua. Di sini juga biasanya ada tanda titik merah di mana itu menunjukkan kalau kalian oh di sini ada tugas nih, deadline-nya tanggal segini gitu. Kalau di sini itu ada beberapa opsi, yang dimana itu yang pertama ada makers yang lumayan penting, dimana itu kalian bisa melihat oh mata kuliah yang udah disetujui lah. Tadi kan kita udah mengambil, kalau udah disetujui nanti terlihat oh ada ini ada itu. Nah, kan kalau kalian pengen lihat seperti ini teman-teman, kita ganti akun terlebih dahulu. Misalkan kita ganti akun ini sama seperti tadi loginnya teman-teman. Kalau kalian pengen melihat seperti apa tampilan kelas-kelasnya seperti ini teman-teman, klik. Nah, gini teman-teman, nanti kalian bisa lihat di sini biasanya tugas, biasanya dosen itu mengupload materi, entah itu materi ataupun tugas dan lainnya itu di sini teman-teman. Jadi kalian bisa melihat lebih jelas. Kalau misalkan di Sikado itu cuma pengantar, kalau di sini itu lebih lengkapnya teman-teman. Yang di bagian ini kan bagian bahan ajar. Nah, kalau di bagian Elena yang bagian makers itu materinya lebih komplit teman-teman, ya yang dapat oleh dosen. Oke, untuk opsi-opsi yang lain ini tidak terlalu penting ya teman-teman. Biasanya dua opsi tadi yang biasanya terus dipakai oleh mahasiswa.
Oke teman-teman, untuk aplikasi Elena kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kita akan lanjut ke aplikasi yang selanjutnya. Untuk kembali lagi ke menu tadi itu, di sini kan tidak ada tanda klik aplikasi ya teman-teman. Kalian bisa login ulang di bagian sini, ngeklik bagian UNES ini, diklik. Nah, bisa klik ini. Terus nanti munculnya di sini. Tapi kalau kalian bingung, ini kok munculnya gini kak? Nah, ini itu nanti kalian ngeklik bagian MyUNES ini, nanti kalian akan login kembali di MyUNES kalian. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita login ulang. Karena di Elena tidak ada shortcut untuk menuju aplikasi lainnya teman-teman. Oke, kita udah kembali ke sini teman-teman, aplikasi yang tadi. Nah, tadi kan kita udah bahas Sikadu, kita udah bahas MyUNES Student, udah bahas Elena. Mungkin yang perlu saya tuturkan lagi kepada kalian, mungkin di data pokok teman-teman. Di sini tuh terkait isian-isian kalian. Oke, kita login ulang karena disuruh login ulang teman-teman. Oke, di sini kita tidak memiliki akses ke aplikasi data pokok seperti ini tuh jangan khawatir teman-teman, karena emang biasanya kalau seperti ini tuh lagi ada trouble atau permasalahan di sistemnya gitu teman-teman. Jadi tuh isinya data pokok, nanti ada beberapa informasi terkait data diri kalian. Nah gitu teman-teman. Misalkan kita pakai akun satunya ya teman-teman, pakai akun ini. Kalau kalian pengen lihat data pokok seperti apa, oke, kita ke data pokok. Biasanya itu emang untuk mahasiswa baru terkadang emang jadi error ya teman-teman. Kalau misalkan mahasiswa yang udah aktif, kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ada ini, ada gini, ada gitu. Nah, ini teman-teman, ada isian data pokok ya, dimana itu nanti ada ketika kalian mengisi data diri itu pas awal registrasi. Yang biasanya penting itu biasanya di sini teman-teman, bagian registrasi penetapan UKT ulang atau hasil registrasi ini teman-teman. Yang bagian registrasi penetapan ulang UKT ini kalian bisa mengajukan banding per semester ya teman-teman. Misalkan di jeda liburan kalian ada template-nya tersendiri lah. Misalkan kalian keberatan terkait UKT, kemarin kan ada beberapa formulir tentang entah itu angsuran, entah itu apa, kalian bisa lihat dengan seksama, cermati. Dan untuk pengajuan secara online-nya bisa di sini teman-teman. Itu nanti di sini tuh ada pilihannya teman-teman. Nanti ada persyaratan yang harus kalian penuhi untuk melakukan penetapan UKT ataupun pengajuan angsuran, begitu teman-teman. Oke, mungkin data pokok sudah. Untuk aplikasi yang lainnya mungkin itu berjalannya teman-teman. Untuk awal perkuliahan yang perlu kalian pahami bagian Sikadu, Elena, MyUNES Student, dan data pokok. Jika ada pertanyaan terkait seputar tutorial tadi, kalian bisa langsung berkomentar di kolom chat, ataupun kalian bisa bertanya via WA, mungkin ke kakak pendamping kalian, mungkin ke bagian Hima yang biasanya admin dari Sikadu yang biasanya kalian tanya di grup itu. Terus bisa juga ke dosen ataupun langsung ke sistemnya, yaitu di ALT. Mungkin cukup sekian teman-teman tutorial aplikasi MyUNES yang ada 4 opsi tadi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam proses memulai awal perkuliahan, mulai dari pengambilan KRS ataupun tutorial dalam mungkin mengajukan surat ataupun yang lain. Mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang dari video ini. Saya mohon maaf. Mungkin saya tutup cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.